Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan update tentang Ethereum. Jadi pada tanggal 13 Mei 2025, kurang lebih 2 hari yang lalu, itu Ethereum mencatatkan tonggak penting dengan menembus harga 2.700 US dollar untuk pertama kalinya sejak bulan Februari, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, peningkatan ini menandai lonjakan sekitar 70% dalam 30 hari terakhir, dan ini mencerminkan momentum positif yang kuat di pasar kripto, teman-teman. Jadi memang dalam beberapa minggu terakhir terjadi akumulasi besar-besaran oleh para investor besar atau yang dikenal sebagai whale. Jadi data menunjukkan bahwa dalam satu minggu sekitar 470.000 Ethereum itu telah dibeli oleh entitas besar senilai hampir 1 miliar US dollar, teman-teman. Jadi angka ini mencerminkan kepercayaan yang tinggi terhadap prospek jangka panjang dari Ethereum, teman-teman. Kemudian juga terjadinya penurunan pasokan di bursa. Jadi pasokan Ethereum di bursa kripto itu telah menurun ke titik terendah tahun ini, yaitu sekitar 18,32 juta Ethereum. Jadi penurunan ini menunjukkan bahwa banyak pemegang Ethereum itu memilih untuk menyimpan aset mereka di dompet pribadi atau mengalokasikannya untuk staking, dan ini mengurangi tekanan jual di pasar, teman-teman. Kemudian kita semua juga tahu bahwa dalam beberapa video saya yang terakhir, itu Ethereum memang mengalami pembaharuan atau mempersiapkan pembaharuan jaringan besar yang bernama Spectra Upgrade, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan fungsionalitas dari jaringan, teman-teman. Namun kalau kita lihat untuk harga real time pada hari ini, kita lihat terjadi penurunan, teman-teman, di harga Ethereum. Karena kita lihat coba kita lihat di CoinMarketCap di halaman depan sekali, kita lihat Bitcoin mengalami koreksi sebesar 0,59%. Kemudian di sini untuk market kapitalnya ini juga mengalami outflow, teman-teman, mengalami dana keluar dari market cap. Market kapital keseluruhan market kripto itu sebesar 1,36%. Jadi hari ini market cap total ada 3,32 triliun US dollar, teman-teman. Nah, kemudian keluarnya dana outflow dari market kripto ini menyebabkan Bitcoin mengalami koreksi sebesar 0,62% dalam 24 jam, dan untuk Ethereum ini kalau pada tanggal 13 Mei sempat menyentuh harga 2.700. Ini kalau kita lihat untuk per hari ini Ethereum berada di angka 2.593 US dollar, teman-teman. Jadi sekitar 2.588 US dollar, mengalami koreksi sebesar 2,08%, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini dalam 24 jam terakhir, ini kita lihat untuk trading volumenya mengalami koreksi sebesar 28,29%. Kemudian di sini kita lihat untuk volume 24 jamnya berada di angka 25,18 miliar US dollar. Dan untuk market kapitalnya, ini hari ini untuk Ethereum masih berada di peringkat kedua, CoinMarketCap ada di angka 312,72 miliar, 312,775 miliar US dollar, teman-teman. Ini datanya bergerak terus. Nah, kemudian kalau kita melihat di sini, teman-teman, untuk harga all time high-nya, jadi pada tanggal 16 November 2021, 3 tahun yang lalu, ini kita melihat bahwa Ethereum itu sempat menembus harga 4.891 US dollar, teman-teman.
Jadi kalau kita mengacu pada harga ini, berarti Ethereum hari ini sedang koreksi minus 46,98%. Nah, kemudian pertanyaannya, dengan adanya koreksi ini adalah sebuah peluang yang bagus teman-teman untuk kita mencari titik entry yang tepat untuk melakukan pembelian. Jadi pada saat Ethereum koreksi, itu adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian teman-teman. Nah, yang menjadi pertanyaan, di area mana kita bisa melakukan pembelian? Nah, ini pertanyaan yang mendasar. Namun sekali lagi saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan, jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa benar, bisa salah, sehingga jangan diikuti teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian Ethereum, silakan lakukan Dior dan investigasi secara mandiri. Oke teman-teman, hari ini kita akan memakai indikator lain, yaitu kita akan memakai metode yang bernama crypto order flow. Jadi untuk melihat transaksi tertinggi, area transaksi tertinggi, volume transaksi tertinggi sebagai area entry teman-teman. Kemudian kalau kita lihat dalam satu hari ini kelihatannya untuk indikator delta menunjukkan angka plus. Ini berarti bahwa pembeli masih mendominasi teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, di mana area yang bagus untuk kita melakukan pembelian? Jadi kita bongkar di sini pakai aplikasi yang bernama Atas. Teman-teman silakan cek di internet aplikasi bernama Atas. Kita akan mencari area point of control teman-teman, atau POC, yaitu sebuah area di mana terjadi transaksi dalam volume tertinggi teman-teman. Jadi volume transaksi tertinggi itu akan kita menjadikan sebagai area acuan untuk menentukan titik entry teman-teman. Jadi yang pertama, kalau kita lihat kemarin ini harga ini kita lihat ada di angka 2610 teman-teman. Jadi volume transaksi tertinggi, pertemuan antara pembeli dan penjual dengan mencatatkan volume tertinggi itu ada di area hijau ini teman-teman. Nah ini kita lihat ada di angka 2610. Kemudian area berikutnya kita mundur ke belakang, ini sudah ditembus teman-teman sehingga harganya mengalami penurunan. Berarti area entry terdekat teman-teman itu kita cek di tanggal, kita mundur ke tanggal 12 Mei. Di sini ada area POC teman-teman, jadi point of control. Ini adalah area tempat transaksi tertinggi, jadi kita kasih gambar teman-teman. Kita kasih triangle atau rectangle teman-teman. Nah ini kita tandai areanya. Ini adalah area-area di mana volume transaksi tertinggi yang belum ditembus teman-teman. Jadi ini adalah area kemungkinan support. Jadi kalau area yang kelihatannya warnanya terang sekali, ini pada tanggal, kita lihat di tanggal 12 Mei itu di area ini teman-teman, di harga 2.560 US dollar. Kemudian kalau kita mundur ke tanggal 11 Mei, itu area POC-nya ada di sini teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat angkanya sangat merah sekali, kita kasih tanda dulu teman-teman. Nah ini seperti ini teman-teman. Ini adalah, jadi kita menentukan area support resistennya itu di area di mana volume transaksi tertinggi. Jadi kita mencari area harga di mana para pembeli dan penjual itu betul-betul melakukan pertarungan tawar-menawar teman-teman. Jadi volume transaksi tertinggi itu pada tanggal 12 Mei itu ada di harga 2560. Kemudian volume transaksi tertinggi pada tanggal 11 Mei, kalau kita melihat history footprintnya, jadi jejak digital dari transaksi di blockchainnya, itu pada harga 2490 teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan penyeroan, saran saya bisa di angka 2560 atau 2490, karena itu adalah area point of control, area transaksi tertinggi teman-teman. Jadi di mana pembeli dan penjual itu mengalami pertemuan, dan disitulah puncak harga terjadinya deal antara pembeli dan penjual. Jadi menurut saya ada dua area yang belum ditembus atau dua lokasi harga. Yang pertama 2560, yang kedua 2490 teman-teman. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.